Lantas bagaimana pelaku usaha merespon program jaring yang diluncurkan oleh OJK bersama dengan pemerintah itu? Apakah program tersebut bisa memberikan peluang di bisnis kelautan dan perikanan sekaligus mensejahterakan nelayan? Untuk membahasnya telah hadir di studio kami Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Bapak Yugi Prayanto. Selamat pagi Pak Yugi. Selamat pagi Mbak. Tanggapannya dulu Pak untuk program jaring ini. Oke, ini program baik ya. Saya cerita sejarahnya sedikit bahwa September Oktober tahun lalu kami undang Ketua OJK Pak Mulyaman Hadad untuk ke Kadin Indonesia mendengarkan keluhan-keluhan masalah pembiayaan. Lantas kita juga punya cita-cita bahwa ingin jadi produsen perikanan dunia. Toh buktinya kelapa sawit bisa. Lantas kita sharing informasi itu ke Pak Mulyaman. Pak Mulyaman menanggapi, dari situ undang Ibu Susi, terus berkelanjutan sampai sekarang nih, akhirnya sekarang. Jadi itu kita udah rintis dari 2014. Jadi memang ini momen yang kita lagi tunggu-tunggu. Sekarang ke depan kita mesti mengawal gimana supaya pelaku usaha baru dapat permodalan, pelaku usaha menengah bisa naik ke yang lebih atas, pelaku usaha besar bisa ekspor oriented. Jaring ini plafonnya berapa sih Pak kalau untuk kreditnya? Kalau saya juga di tim sama itu, sebenarnya di timnya jaring itu dari sisi pelaku usaha, plafonnya tahun ini ditargetkan 17,9 triliun. Naiknya cukup tinggi itu ya? 66%, hampir 67%. Which is masih small sih sebenarnya kalau untuk kredit perikanan dan kelautan. Apalagi kita ingin jadi poros maritim dunia kan. Tapi nggak apa-apa, itu memang sudah sesuatu yang baik dan kami juga hadir waktu itu di Takalar supaya mengawal lah ke depannya ini kita mau program yang real. Apakah selama kick off sampai sekarang itu ada kendala atau tidak? Nah, kita akan mengadakan rapat lah mungkin tiap 2 minggu. Ya, idealnya memang kita mendorong usaha kecil, menengah gitu ya. Tapi memang ada kendala seperti apa ketika meminjamkan ke pengusaha-pengusaha besar? Apa memang risiko gagal bayarnya lebih besar atau bagaimana? Begini, secara statistik memang non-performing loan-nya bank untuk perikanan tangkap cukup tinggi, ya kan? Nah, berdasarkan itu bank agak a priori. Kedua, SDM perbankan tidak banyak yang mengerti perikanan dan kelautan. Makanya sekarang beberapa bank BUMN mereka merekrut sampai 1.000 mahasiswa-mahasiswa yang tamat dari IPB. Nah, ke depan harapannya adalah asistensi dari KKP, asistensi dari Kadin supaya tidak kredit macet. Yang membuat trauma perbankan kan kredit macet. Nah, kalau nelayan mungkin kita ada solusi dengan koperasi. Koperasi yang benar dan baik. Karena koperasi juga biasanya kalau sudah banyak uangnya, suka sesama pengurus kan bisa ribut. Nah, jadi yang kita harapkan adalah daerah tersebut bikin koperasi yang mengerti kultur atau attitude orang tersebut kan. Kalau tidak kan kita mengucurkan dana lewat perbankan ke koperasi, itu akan nggak ngerti orangnya, akhirnya nanti kredit macet lagi, akhirnya perbankan kan trauma membiayai ini gitu. Mekanisme seleksinya seperti apa kemudian Pak? Kalau kita dari perbankan kan kita kumpulkan proposal. Ini juga sebenarnya program Kadin Kelautan. Kita akan mengumpulkan 10 proposal dari asosiasi atau Kadin seluruh Indonesia yang potensi perikanan dan kelautannya baik. Di tim kita ada banyak berapa pelaku usaha dan perbankan. Kita evaluasi apakah dia kredit macet atau tidak di BI blacklist, bisnisnya, value change-nya bisnis tersebut. Lantas yang kedua, ketersediaan modal 30% berupa tunai. Nah, dari situ 70%-nya kita cari pembiayaan. Kalau kredit investasi kan beda sama modal kerja. Modal kerja kan kita lihat dari cash flow-nya investasi. Nah, itu yang resiko kan, yang kita harus kawal. Nah, mudah-mudahan setelah kita lihat visibility study-nya, off-taker-nya, pasarnya, kita rekomendasi ke seluruh perbankan yang ikut. Kita lapor juga ke OJK. Nah, nanti sambil jalan kita lihat apakah kalau ke depan seumpamanya banyak yang ditolak, mungkin ada regulasi yang dirubah atau memang bisnis itu nggak prospek. Tapi kan selama ini growth-nya kalau nggak salah udah 8%. Bisnis perikanan. 10 proposal per provinsi? Per provinsi lah. Ini ada yang masukin 2, mungkin ada yang masukin 15, tapi intinya kita ingin jadi inisiator. Mana nih kalau bicara teman-teman pelaku usaha bisnis perikanan baik, kasih ke kita bantu. Biasanya kan kalau proposal itu dari bank to bank, orang-orang bank kan lebih mengerti formatnya atau cara mengisi inilah proposalnya gitu. Dan bisa memperkirakan juga sustainability-nya seperti apa usahanya ya? Ya.
Toh kalau yang resiko tinggi juga kita tolak dari awal. Dan nasabah perbankan juga senang kan dikasih nasabah yang sudah good reference, yang sudah baik, yang sudah kasarnya kita membantu perbankan juga. Selama ini sudah masuk berapa proposal, Pak Yugi? Oh, sekarang memang udah di bawah dari 10, udah ada 5. Toh kan baru launching kan, baru launching. Tapi ada fokusnya memang udang, mungkin sentra perikanan, nah itu juga sudah ada. Sudah siap sebenarnya, cuma memang waktu penyerahan KUR itu waktu kita mepet. Mereka kan bank itu kan tidak bisa di-push. Kalau buru-buru ini ada apa nih, ya kan? Jadi ya kita ikutin aja prosedur. Satu lagi pelabuhan komersil. Cuma kuncinya memang harus ada garansi dari pemerintah bahwa ini benar-benar baik dan prospek gitu. Ya, ada policy yang memang menguntungkan untuk para pengusaha, tapi di sisi lain ada regulasi-regulasi yang dirasa masih sedikit menimbulkan kontroversi begitu di antara nelayan-nelayan, misalnya larangan untuk ekspor bibit kerapu, larangan telur kepiting, kemudian rumput laut ditambah lagi. Ini kan artinya ketika mereka membudidayakan ada usaha tapi tidak ada konsumennya atau mereka dibatasi pasarnya, bagaimana kemudian? Betul. Itu memang peraturan pemerintah yang diinisiasi Pak Ibu Susi. Niatnya baik, saya rasa. Programnya juga harapannya baik biar supaya sustain. Cuma mungkin kita ada solusi yang daerah-daerah tertentu yang tingkat populasi lobsternya itu tinggi, kalau bisa disiasati, yang ini jangan kena gitu. Kalau yang masih sudah minus, nah itu yang bisa konsentrasikan. Karena kan ini kan siklus alam kan. Kalau mereka juga tidak dioptimalkan kan, tidak ditangkap, ini kan akhirnya dengan punah sendiri atau mati sendiri kan. Termasuk juga ikan. Dan ada beberapa regulasi pemerintah yang infrastruktur, pelabuhan perikanan, karena memang itu investasi di situ tidak menguntungkan. Harus pemerintah yang mengambil posisi di situ. Kalau menguntungkan, serahkan ke swasta. Kedua, anggaplah kita siapkan cold storage di Indonesia Timur, tapi kan nggak ada listriknya. Ya percuma, itu di sana itu didobo, ditual, nelayan-nelayan itu kalau sudah siang dibuang kan ikannya karena tidak ada pengawet. Dan juga tidak ada juga penangkapan ikan di sekitar 0 sampai dengan 4 mil ya? Ya, sekarang di daerah pemijahan itu kan? Regulasinya lagi begitu, tapi niatnya baik kan, kita lihat aja ke depan. Harapan kita sih memang pemerintah ini kan kita pilih kemarin untuk mensejahterakan masyarakat kan, nelayan. Nah ya mudah-mudahan sering komunikasi atau kita bicara di media, pemerintah, kementerian akan mendengar. Kalau memang ini ada kendala, ya mungkin diperbaiki kan. Toh yang final itu kan Quran atau kitab suci, bisa dirubah. Tetap mencari laba di tengah regulasi yang mungkin serba memperketat usaha. Nanti kita akan bicarakan lebih dalam, Pak Yugi, setelah jeda berikut. Tetaplah di Market Corner. Ya, menyikapi regulasi dan juga policy atau kebijakan yang sekarang sedang diterapkan, jaring. Sebaiknya bagaimana mencari laba ataupun juga memanfaatkan jaring ini untuk menjaring laba begitu, Pak, untuk nelayan? Begini, jaring ini kan diterbitkan adalah nanti ada buku pegangan, buku panduan kan, kita ada di tim itu dari udah berapa bulan lah kita di tim dan rapat terus sama OJK, panduan value of change perikanan, kelautan dan maritim, bisnis mana yang prospek, skala prioritas, skala sukses story. Nah buku itu menjadi pegangan panduan di setiap perbankan. Nah perbankan yang mulai ini kan sekarang baru BRI, Mandiri, Bank BNI, BTPN, Bank Danamon, Bank Permata, BPD Sulsel sama Bukopin ya. Bukopin. Nah mereka yang menginisiasi duluan. Tapi memang tidak tertutup, semua perbankan ditargetkan sama OJK harus memberi kredit perikanan dengan buku itu. Tapi mereka perbankan juga tidak, OJK juga tidak mau kredit macet kan. Nah itu gunanya. Bagaimana ini terserap semua. Saya cek sama teman-teman OJK sih optimis, bisa ya, malah bisa sampai ke 43 triliun. Ya udah kita kawal. Nah, saya melihat sebagai pelaku usaha di Kadin kan belum banyak pelaku usaha. Kenapa tidak kita motivasi adik-adik yang mahasiswa atau pelaku-pelaku usaha baru untuk bisnis di perikanan? Malah harapan saya semakin banyak
Ibu Susi, ada Pak Tommy Winata atau pengusaha-pengusaha besar yang baru lah. Untuk ikut berinvestasi di dalamnya ya? Iya dong, iya dong. Satu proposal ini kira-kira maksimal pendanaannya berapa, Pak? Nggak ada batasan. Tidak ada batasan. Tapi memang ditargetkan yang mikro. Cuma di mata saya yang 100 atau 200 miliar itu juga diterima proposalnya, apalagi dia memang kompetensinya ada gitu. Tapi kalau yang kemarin di Takalar itu 25 juta juga dikasih. 25 juta ya, paling tidak rata-rata segitu. No. Maksudnya dari mulai 25 juta sampai ke atas, terserah, ya, tanpa batasan. Ya, lihat baik, dari size bisnis. Pak, roadmap yang seharusnya memang sudah dibuat untuk dalam proposal itu agar UMKM ini bisa mengembangkan sedemikian rupa, itu seperti apa? Mungkin ada saran? Oh, nah, roadmap sama proposal beda. Roadmap kan strategi kita 5 tahun ke depan, gimana pemberdayaan perikanan. Kalau proposal kan ada konsep biar supaya untung. Kalau bahasa saya di Kadin, kita ingin nelayan itu, ini bukan pencitraannya, kita ingin nelayan itu ada nilai tambah, benar-benar bisa mandiri bisa dibantu dengan koperasi, duitnya dari perbankan. Ya, kita lihat aja negara-negara luar kan nelayannya sangat sejahtera, tapi mungkin itu tuh target kita. Cuma sekarang itu ke depan gimana caranya nelayan itu yang sekarang ini dimodali sama koperasi atau bank pengganti rentenir. Karena kan biasanya mereka kan modalin dulu dari awal. Setelah selesai dipotong biaya ini, dipotong bunga, akhirnya mereka kan tetap jatuh miskin walau pada waktu masa panen. Ini bicara perikanan tangkap. Tapi kalau perikanan budidaya atau rumput laut, udang, mutiara itu malah untung. Ikan hias pun malah sangat prospek. Jadi itu yang potensial ya? Itu potensi, budidaya sangat potensi. Perikanan tangkap memang sekarang lagi dibenahi, tapi harus ke depan memang jangan sampai nenek moyangku orang pelaut, udah sedikit pelaut. Sudah tidak ada lagi lagu itu. Apa sih infrastruktur yang mungkin perlu dibenahi lagi oleh pemerintah? Ada saran mungkin? Ya, yang wajib sih adalah pembangkit ya. Bisa juga pembangkit listrik, bisa juga gas, bisa juga solar, tapi solar mungkin mahal. Yang kendala lebih banyak di Indonesia Timur. Listrik di kita kan masih banyak ya di Jawa atau Sumatera. Karena ketergantungan kalau perikanan tangkap, termasuk udang untuk processing, kan mesti ada cold storage. Cold storage itu kalau naik turun tegangannya kan nggak bisa, frozennya kan nggak keluar kan? Iya, itu besar ya. Nah, itu yang harapan pertama. Yang kedua, infrastruktur pelabuhan. Infrastruktur pelabuhan, karena kalau pelabuhan perikanan yang tidak menguntungkan, mesti pemerintah yang investasi. Tapi kalau yang menguntungkan, yang prospeknya baik, mungkin dalam 3-4 tahun balik modal, itu biarkan swasta yang membangun. Ya, apalagi transshipment sudah tidak boleh lagi. Ya, transshipment sudah tidak boleh, tapi harapan kita mudah-mudahan tidak terlalu lama, karena memang kan harapan kita memang harus dibenahi. Tidak semua pelaku usaha perikanan kan tidak baik, jadi kita harus lihat yang baik, kita bina, yang kurang baik ya kita ajarkan supaya kembali yang benar. Tapi ke depan memang harapannya sustainable itu tetap jalan perikanan. Baik, terima kasih Pak Yugi. Dibenahi dulu dari mula ya.